Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Faiza Arif dengan NIM 200103550 dari kelas B1 BK 2020. Saya di sini akan sedikit menjelaskan video layanan materi praktikum bimbingan klasikal dengan tema penyelesaian masalah di masa remaja. Sebelum memasuki dunia kerja dan usia dewasa, sekolah merupakan salah satu tempat belajar bagaimana cara problem solving skills ini terbentuk. Di masa sekolah, para siswa mulai beranjak ke tahap remaja. Nah, di mana masa remaja ini merupakan masa yang penuh dengan konflik, karena masa ini adalah periode perubahan, di mana terjadi perubahan tubuh, pola perilaku, dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial, serta merupakan masa pencarian identitas juga untuk mengangkat diri sendiri sebagai individu. Perubahan tersebut merupakan situasi yang tidak menyenangkan dan sering menimbulkan masalah karena pada masa remaja tidak mungkin terlepas dari sebuah permasalahan. Mulai dari masalah akademik, masalah dengan orang tua, masalah dengan teman sebaya, dan masalah dengan lingkungannya yang lain. Masa ini mereka mulai mencari jati dirinya, di mana hal ini akan menentukan kehidupannya di masa dewasa nanti. Orang tua memegang peranan penting khususnya pada masa remaja karena akan mencegah seorang remaja terjerumus pada lingkungan yang tidak baik. Sebelumnya apa sih itu problem solving atau penyelesaian masalah? Menurut Robert L. Solso dalam Mawadah 2015, pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Menurut Polya juga di dalam Indarwati tahun 2014, pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Mengapa di masa remaja ini mulai banyak masalah? Karena di masa remaja ini dianggap sebagai periode badai dan stres karena adanya beberapa aspek yang menjelaskan bahwa masa remaja ini diwarnai oleh pergejolakan yang penuh dengan konflik dan perubahan suasana hati. Pada masa remaja ini juga, remaja masuk dalam tahap pencarian identitas diri, di mana pada masa ini individu akan mencari tahu siapa diri mereka, apa peran mereka, dan apa tujuan hidupnya. Remaja ini akan mencoba berbagai pilihan alternatif untuk mengembangkan identitasnya agar mencapai kedewasaan yang sukses kelak. Remaja yang sedang menghadapi masalah ini idealnya membutuhkan suatu perencanaan, pengelolaan yang baik, dan kecerdasan emosi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, diharapkan dapat memecahkan masalah dengan mudah dan cepat. Penyebab atau gejala dari permasalahan di masa remaja ini bisa dilihat dari faktor awal pemicu individu tersebut. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Misal penyebab dari faktor internal ini, yang pertama ada krisis identitas. Yang kedua ada pembawaan atau bakat yang negatif dan sukar untuk diarahkan atau dikendalikan. Yang ketiga pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan kebutuhan anak. Yang keempat kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kelima ada pengendalian diri yang kurang terhadap hal-hal yang negatif. Selanjutnya faktor eksternal yang mencakup yang pertama ada dari lingkungan orang tua atau keluarga, ada dari lingkungan sekolah, ada dari lingkungan masyarakat. Naluri alamiah seorang manusia ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan, ia akan mencari solusi atas masalahnya tersebut. Begitu pula dengan fase remaja ini, mereka merasakan pergolakan batin yang tadi dan mulai berpikir bagaimana sih ia bisa keluar dari masalah yang dihadapinya saat ini. Remaja seharusnya dibantu oleh orang-orang di sekitarnya ketika mengalami pergolakan batin tersebut. Dengan perubahan-perubahan kecil hingga drastis di fase transisinya, mereka seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya oleh diri sendiri melalui pilihan-pilihan yang akan dipilihnya. Tentu pilihan-pilihan itu merupakan yang terbaik menurutnya. Sebaliknya, jika remaja ini saat dihadapi masalah kurang terbuka oleh orang-orang sekitarnya dan juga beberapa faktor lainnya seperti faktor lingkungan, yang akan mereka terjerat sendiri dengan masalahnya, bahkan akan menambah masalah lainnya. Disinilah faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh terhadap skill problem solvingnya tadi. Biasanya problem-problem atau masalah-masalah di usia remaja ini, yang pertama ada kecemasan akan masa depan. Masa depan mereka akan seperti apa, masa depan mereka apakah akan sukses atau tidak. Yang kedua adalah masalah dengan orang tua.
Nah, di masa remaja ini, remaja sudah mulai bertentangan dengan orang tua, mulai dari hal-hal kecil dan hal-hal yang sangat sensitif bagi mereka. Lalu yang ketiga, ada masalah moral dan agama, terutama di kota-kota besar nih. Barangkali pengaruh hubungan dengan kebudayaan asing semakin meningkat melalui film, bacaan, gambar-gambar, dan hubungan langsung dengan orang asing. Biasanya akan datang berbagai sikap dan kelakuan, moral, nilai-nilai agama juga mereka akan berbeda. Untuk aspek-aspek penyelesaian masalah untuk permasalahan di masa remaja ini bisa dilihat di aspek perkembangan usia remajanya terlebih dahulu. Faktor-faktor yang nantinya akan berhubungan dengan fase remaja, faktor kognitif dan bahasa, faktor perkembangan dan emosional, dan beberapa faktor lainnya. Nah, menurut Sarwono, dalam Ramadan 2013 ada 3 tahap perkembangan usia remaja dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa. Nah, yang pertama ada remaja awal. Seorang remaja pada tahap ini biasanya berusia 10 sampai 12 tahun. Nah, tahun ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri, dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan tersebut. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Lalu yang kedua ada remaja madya. Nah, tahap ini berusia 13 sampai 15 tahun. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan narsistik, yaitu mencintai diri sendiri dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Nah, lalu ada remaja akhir. Nah, tahap ini yaitu rentang usianya 16 sampai 19 tahun adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek, terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi, adanya dorongan untuk bersatu dengan orang-orang lain dalam pengalaman-pengalaman baru, mulai tumbuhnya dinding yang memisahkan diri pribadinya dengan masyarakat umum. Nah, dengan mengetahui tahap-tahap ini, diharapkan para orang tua, pendidik, dan remaja itu sendiri memahami hal-hal yang harus dilalui pada masa remaja ini, sehingga bila remaja diarahkan dan dapat melalui masa remaja ini dengan baik, maka pada masa selanjutnya remaja akan tumbuh sehat kepribadian dan jiwanya. Solusi dari permasalahan di masa remaja ini ya problem solving itu sendiri. Nah, problem solving ini merupakan metode yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberi penekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar. Metode ini dinilai potensial untuk melatih siswa berpikir kreatif ketika menghadapi masalah pribadi maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama. Nah, di dalam problem solving ini, siswa belajar secara mandiri untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan solusi pemecahan masalahnya sendiri. Nah, berikut langkah-langkah metode problem solving menurut J. Dewe dalam bukunya Wegulo 2002. Nah, yaitu sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua ada menelaah masalah. Nah, ini menggunakan pengetahuan untuk memperinci, menganalisa masalah dari berbagai sudut. Lalu yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Nah, berimajinasi dan menghayati ruang lingkup, sebab akibat dan alternatif penyelesaian. Lalu yang keempat ada mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis. Lalu yang kelima ada pembuktian hipotesis, yang terakhir ada menentukan pilihan penyelesaian. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.